Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulih nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin pemirsa IAI Yasni TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan kita dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran. Hadirin pemirsa IAI TV bukan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, bagaimana kita benar-benar memanfaatkannya, bagaimana kita benar-benar menggunakan nikmat ini sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Namun jika kita kufur atas nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Hadirin IAI Yasni TV yang Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan dia. Dia di sini ada Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar merupakan malam yang dimana lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin jemaah IAI yang Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan tidak bisa terpisah dari Al-Quran. Bahkan dikatakan bahwa syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran satu kali dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya pada malam Lailatul Qadar. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah SAW kurang lebih 23 tahun. Hadirin jamaah IAI Yasni TV Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita pada bulan Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan, betul-betul kita gunakan untuk menjaga Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mendalami Al-Quran. Bahkan baginda Rasulullah SAW, Nabi yang sangat mulia, ketika bulan Ramadan beliau selalu memperdengarkan Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam. Beliau Nabi yang sangat mulia, bahkan setiap bulan Ramadan memperdengarkan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana kita manusia yang sangat hina, manusia yang banyak dengan dosanya. Hadirin jamaah IAI Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan diri, harta, waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang sangat mulia ini, mari kita gunakan diri kita, harta kita, waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Diri kita gunakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk menafkahi anak yatim. Bagaimana kita berikan untuk orang yang berbuka puasa. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa yang beri buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa, wala yang kusumin ujurihi syai'a, dan tidak berkurang dari pahalanya sedikit pun. Hadirin jamaah ya istimewa Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang sangat mulia ini bagaimana kita sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Kita berusaha membaca Al-Quran beserta dengan artinya, karena sesungguhnya jawaban-jawaban dari kehidupan kita ada dalam Al-Quran. Tapi bagaimana kita tahu jawabannya sedangkan kita tidak membaca dengan arti-artinya? Maka di bulan yang sangat mulia ini, bagaimana kita sungguh-sungguh mendalami Al-Quran.
Bahkan Al-Quran sendiri dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa yang baca Al-Quran, maka Allah SWT akan berikan pahala 100 kebaikan jika Al-Quran dibaca di dalam salat. Dan barang siapa yang baca Al-Quran di luar salat dengan wudu, maka Allah SWT berikan pahala 50 kebaikan. Dan barang siapa membaca Al-Quran tanpa wudu, Allah SWT berikan 25 kebaikan. Dan barang siapa mendengar Al-Quran dengan khusyuk, maka Allah SWT berikan 5 kebaikan. Begitu mulianya Al-Quran, Allah SWT berikan kepada kita. Maka di bulan yang sangat mulia ini, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mari sama-sama kita sempurnakan iman dan amal kita. Karena sesungguhnya hanya iman dan amal yang akan kita bawa ke dalam kubur nanti. Bahkan di dalam kubur nanti begitu gelapnya, di dalam kubur nanti begitu sempitnya, di dalam kubur nanti begitu sepinya. Namun Al-Quran yang kita baca akan meramaikan kubur kita. Namun sedekah yang kita berikan akan membunuh hewan-hewan berbisa di dalam kubur kita. Salat malam yang kita lakukan akan menerangi kubur kita. Silaturahim yang kita lakukan akan meluaskan kubur kita. Maka hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita saling mengingatkan, karena Allah SWT firmankan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka insyaallah di bulan yang sangat mulia ini kita panjatkan doa-doa kita minta ampun kepada Allah SWT, kita beristighfar kepada Allah SWT, kita mohonkan agar Allah SWT jadikan kita sebagai umatnya, sebagaimana yang Allah firmankan, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Semoga Allah SWT kumpulkan kita di dalam surga bersama baginda Rasulullah SAW. Semoga kita istiqamah dalam mengamalkan iman dan amal kita pada bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.